Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Ibu akan presensi terlebih dahulu. Hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Handaya dan Ilyas. Handaya kenapa? Ada yang tahu? Apa? Ibunya meninggal. Ibunya. Kalau Ilyas? Ilyas sakit ya. Semoga Ilyas lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional. Karena sekarang sudah di bulan akhir Mei ya. Dan 2 bulan lagi akan memperingati hari apa? 17 Agustus atau hari ulang tahun Republik Indonesia. Silakan berdiri. Sudah siap ya? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Melalui menyanyikan lagu wajib nasional, terutama tadi kita menyanyikan lagu Bernada Agustus, maka akan meningkatkan rasa cinta tanah air kita, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan tentunya meningkatkan rasa untuk bela negara. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Menulis teks surat dinas dan surat pribadi. Dalam teks surat pribadi dan surat dinas, tentunya ada isi yang disampaikan kepada orang lain. Dalam teks surat pribadi, isi atau informasi apa yang disampaikan kepada orang lain? Contohnya, menanyakan kabar. Ada lagi? Apa
pembelajarannya yaitu ada dua. Satu, setelah kalian mengamati tayangan video dan salin materi atau PowerPoint yang nantinya akan Ibu tampilkan, kalian dapat menganalisis unsur-unsur teks berita. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video dan salin materi, kalian dapat menganalisis struktur teks berita secara bertanggung jawab. Aspek penilaian pada pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. 3, keterampilan. Aspek penilaian sikap yaitu berupa sikap kalian, tingkah laku, perilaku kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Contohnya, kalian bertanggung jawab mengerjakan analisis LKPD secara berkelompok. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan, yaitu terkait dengan tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Jadi, setelah semua kegiatan dilaksanakan, kalian akan Ibu beri asesmen formatif sebagai bentuk evaluasi. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk menilai atau untuk mengetahui hasil belajar kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan contohnya ketika kalian presentasi di depan sini nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait 3 aspek penilaian? Baik. Sekarang coba perhatikan benda yang Ibu bawa. Benda apakah ini? Koran. Sudah pernah membaca koran? Sudah, berarti koran sudah tidak asing lagi bagi kalian. Di koran ini diterbitkan oleh penerbit dari mana? Suara Merdeka. Jadi, nama penerbitnya ditulis dengan cetak tebal dengan huruf kapital dan berwarna biru. Selain Suara Merdeka, ada penerbit lain seperti Kompas dan Tribun Jateng. Dalam koran ini ada huruf yang ditulis dengan huruf non kapital dan diawali dengan awalan kapital. Dicetak tebal atau tidak yang ini? Dicetak tebal. Ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari yang di atasnya? Lebih kecil. Coba, nah, dibaca. Ya, ada judul yang pertama ini, berikutnya yang kedua. Coba Ahmad baca. Yang ini.
Dia sengaja melakukan permainan tradisional, mengenalkan kembali kepada anak-anak yang kini cenderung lebih menyukai handphone dan game online. Bagi Anda para orang tua, tak ada salahnya mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak untuk mengurangi resiko anak kecanduan gadget. Dan saya Snowfit News melaporkan. Berdasarkan tayangan video ini, berita ini disampaikan atau bersumber dari mana? MNC TV Semarang, yaitu iNews. Informasi apa yang kalian peroleh dari video ini? Terkait dengan pengenalan permainan tradisional. Ada berapa permainan dalam video? Banyak. Salah satunya ada bekel, gasing, egrang, lompat tali, ada lagi bentengan dan kelereng. Dari permainan tradisional tersebut, apakah kalian sudah pernah memainkannya? Sudah. Apa saja tadi yang dimainkan? Lompat tali, ada kelereng, ada gasing. Pengenalan permainan tradisional juga dilakukan di SMP Negeri 6. Masih ingat saat apa? Saat kegiatan jeda tengah semester di bulan Maret lalu. Kapan acara ini dilaksanakan dalam video? Saat Hari Pendidikan Nasional. Siapa saja yang ada dalam video? Guru dan karyawan dinas pendidikan. Baik, berikutnya, di sekitar kalian, apakah ada kegiatan atau peristiwa yang ramai dibicarakan? Entah itu di tempat tinggal kalian atau di rumah, ataupun di sekolah. Ada banjir. Di mana banjirnya? Di Genuk, Semarang. Masih ingat tidak banjirnya itu pada bulan apa? Februari dan April. Baik, berdasarkan tadi kalian sudah mengamati contoh orang yang ibu bawa, sudah mengamati tayangan video. Menurut kalian dan sepemahaman kalian, apa yang kalian pahami tentang teks berita? Jadi teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi, memuat fakta dari suatu kejadian dan disampaikan melalui media massa. Media massa adalah alat untuk menyebarkan atau untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau kepada pembaca umum. Contoh media massa adalah koran yang tadi Ibu perlihatkan. Ini contoh media massa berbentuk cetak.
dari sekedar akademik. Sekolah pribadi Depok bentuk karakter dan masa depan siswa. Sumbernya dari mana? Dari Kompas. Nah, ciri utama dari teks berita yang ada di media massa berbentuk digital ada tulisan baca juga. Pendidikan karakter anak ditularkan lewat contoh nyata orang tua dan guru. Kenapa ada ini? Baca juga itu termasuk rekomendasi pembaca untuk membaca berita dengan tema yang sama. Temanya tadi adalah pendidikan. Berikutnya tema yang ada rekomendasinya itu juga berkaitan dengan pendidikan. Berikutnya ada ciri-ciri dari teks berita. Cirinya ada faktual, dan terakhir disebarluaskan melalui media massa. Faktual artinya sesuai dengan kehidupan nyata terjadi dalam kehidupan atau sesuai dengan fakta. Yang kedua ada aktual, terkini. Jika beritanya itu ditulis di tahun 2024, tetapi peristiwanya itu tahun 2023, termasuk terkini atau tidak? Tidak. Kalau beritanya ditulisnya tahun 2024, tapi peristiwanya di bulan Mei tahun 2024, termasuk terkini? Ya, termasuk terkini. Yang ketiga, disebarluaskan melalui media massa. Tadi contoh media massanya ada apa saja? Ada koran. Yang kedua, tayangan video atau biasanya diterbitkan di YouTube. Yang ketiga, tadi yang terakhir ada melalui media massa digital. Teks berita juga memuat unsur-unsur atau yang dikenal dengan 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik simba. Yang pertama ada unsur apa atau what. Apa peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua ada unsur di mana atau where. Di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga ada siapa atau who. Siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Yang keempat ada kapan. When. Kapan kegiatan tersebut atau peristiwa itu terjadi. Yang kelima, mengapa atau why. Mengapa kejadian tersebut terjadi. Yang terakhir ada bagaimana atau how. Bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Mengapa dan bagaimana ini berbeda. Mengapa berkaitan dengan alasan, sementara bagaimana berkaitan dengan proses. Berikutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama ada judul berita. Tadi salah satu judul beritanya ada ini 747 anggota PPS Pilkada dilantik. Ini contoh judul berita. Judul berita harus ditulis atau disusun secara menarik. Karena melalui judul berita, pembaca akan tertarik untuk membaca berita atau informasi yang ada di koran, yang ada di media massa digital. Yang kedua ada teras berita. Teras berita yaitu berisi pokok yang akan diberitakan. Pada bagian teras berita memuat unsur 5W plus 1H. Yang terakhir ada
tidak akan miskomunikasi dengan informasi yang disampaikan. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ya, Ilyas, silakan. Tadi ada bersifat fakta. Lalu apa bedanya mengiringi fakta dan bagaimana cara untuk membedakannya? Baik, dalam berita ada fakta. Bagaimana membedakannya? Fakta itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kejadian yang nyata. Ditandainya dengan apa? Pelaksanaan tanggal, atau biasanya dalam teks berita itu ada tulisan seperti ini. Ada pendapat dari seseorang atau pendapat dari narasumber. Nah, yang ada petiknya, nanti kalian akan melihat teks berita yang ibu bagikan melalui media koran. Ada tanda petiknya atau berupa kalimat langsung. Nah, itu merupakan contoh atau merupakan bukti bahwa berita itu bersifat fakta. Berikutnya yaitu ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok untuk menganalisis LKPD. Kelompok 1 ada Farida, Hanif, Bildan, dan Sabrina. Yang kedua ada Nadia, Ilham, Nathan, Mutia. 3 Tahir, Akbar, Nafisa, dan Salisa. 4 Aska, Zainal, Mutiara, Hanaya, dan Arsa. 5 ada Desta, Laila, Gendis, Yahya. 6 Tiang, Najib, Nainawa, dan Intan. 7 Safa, Ahmad, Fazlika, dan Abel. 8 Amira, Ariza, Ilyas, Alifatul, dan Falita. Kelompok 1 ada di sebelah sini, 2 di belakang, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dia bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Berikutnya ada teks berita yang akan kalian analisis. Sumbernya ada 2, ada dari Suara Merdeka dan yang kedua dari Tribun Jateng. Kelompok 1. Judul teks berita kelompok 1 yaitu Anak Potensi Kuliner Nusantara. Di dalam LKPD ini ada petunjuk pengerjaannya. Silahkan ikuti petunjuk yang ada di sini. Ada? Untuk jawabannya silahkan ditulis pada lembar yang kedua.
juga sama, perwakilan dari satu kelompok. Untuk kelompok berikutnya akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Sekarang dari kelompok sumber berita Suara Merdeka, siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Yang kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Sabrina. Saya Farida. Saya Di sini kami akan menganalisis unsur teks berita. Berita 1. Angkat potensi kuliner Nusantara. Unsur-unsur berita. Apa? Kekayaan kuliner Nusantara dipromosikan melalui kegiatan Gleo Festival Kuliner. Di mana? Di Sampokong, Kota Semarang. Siapa? Direktur Utama PT Saribunda Prima Tirta Tbk Melisa Tanoko UMKM mengunjung. Kapan? Akhir pekan lalu tahun 2024. Mengapa? Karena keanekaragaman kuliner Nusantara sudah seharusnya terus dilestarikan dan diperkenalkan. Jangan sampai kekayaan kuliner khas Indonesia justru tidak disukai atau kalah dengan kuliner luar negeri. Bagaimana? Acara dimulai dengan 100 tenan kuliner dan dimeriahkan dengan acara food walk. Struktur. Judul: Angkat Potensi Kuliner Nusantara. Teras berita terdapat pada paragraf 1, yaitu Semarang keanekaragaman kuliner Nusantara sudah seharusnya terus dilestarikan dan diperkenalkan. Jangan sampai kekayaan kuliner Indonesia tidak disukai atau kalah dengan kuliner luar negeri. Sampai dengan paragraf kedua, sate ayam Ponorogo, nasi pecel Pak No, dawet jengkol, dan masih banyak lagi. Untuk isi berita terdapat pada paragraf 3, Direktur Utama PT Saribunda Prima Tirta Tbk selaku penyelenggara Melisa Tanoko menuturkan sebelumnya Gleo Festival Kuliner sukses diselenggarakan di Bandung dan Surabaya sampai dengan paragraf 6, yaitu ditambah lagi puncak acara dimeriahkan dengan penampilan spesial dari Birtiner, Sambil, dan For Revenge. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Akbar, saya wakili kelompok 3. Berdasarkan berita tersebut, apa manfaat dilaksanakannya Gleo Festival Kuliner? Saya mikir itu menjawab pertanyaan Akbar. Manfaatnya yaitu untuk melestarikan dan mengenalkan kuliner Nusantara pada masyarakat. Oke, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu akan membahas hasil analisis LKPD dari kelompok 1. Judulnya yaitu Angkat Potensi Kuliner Nusantara. Unsurnya 5W+1H. Yang pertama ada apa? Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? What? Yaitu kekayaan kuliner Nusantara dipromosikan melalui kegiatan Gleo Festival Kuliner. Yang kedua unsur di mana dalam bahasa Inggris, yaitu di mana bahasa Inggrisnya apa? Where. Di Sampokong, Kota Semarang. Yang ketiga siapa? Yaitu Direktur Utama PT
UTBK Melisa Tanoko, UMKM, dan pengunjung. Berikutnya ada unsur kapan? Akhir pekan lalu tahun 2024. Unsur mengapa, yaitu keanekaragaman kuliner Nusantara sudah seharusnya terus dilestarikan dan diperkenalkan. Jangan sampai kekayaan kuliner khas Indonesia justru tidak disukai atau kalah dengan kuliner luar negeri. Yang terakhir ada unsur bagaimana, yaitu acara dimulai dengan memperkenalkan 100 tenan kuliner dan dimeriahkan dengan acara panggung. Strukturnya, tadi judulnya adalah angkat potensi kuliner Nusantara. Untuk teras ada di paragraf 1 dan 2, untuk isi di paragraf 3 dan 6. Berikutnya adalah presentasi perwakilan dari kelompok Tribun Jateng akan diwakili oleh kelompok berapa? Oleh kelompok 6, silakan maju ke depan. Soal analisislah unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks berita cetak. Apa? Tim Taekwondo Kota Semarang meraih juara umum 1 dalam ajang Liga Kadet yang gelar Bakprov Taekwondo Indonesia Jawa Tengah. Siapa? Tim Taekwondo Kota Semarang, Ketua Pengurus TNI Kota Semarang Supriyanto, Ketua Pengurus Taekwondo Indonesia Jateng Alex Arsianto, Denisian Haidar, Yeva, Rahma, Oma, Maura, Mel, Mahendra, Naufal, Adrianza, Afnan, Rafa, Haikal, Malek. Kapan? Tanggal 26 sampai 26 Mei 2024. Gor Universitas Semarang. Kegiatan ini sebagai ajang pembimbingan dan pembinaan bagi atlet di Jawa Tengah dalam persiapan agenda Liga Kadet tingkat nasional. Turnamen ini diikuti 34 pengurus kabupaten dan kota Taekwondo Indonesia Jateng. 2 hari berkegiatan 3 atlet atlet kota Rusia meraih 8 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu. Struktur berita: tim Taekwondo Semarang meraih juara umum. Teras berita paragraf 1 dan 2, isi berita 3 sampai 10. Ya, kira-kira itulah presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Nurita dari kelompok 8. Mengapa paragraf 1 dan 2 termasuk teras berita? Karena menjelaskan isi yang sudah seharusnya disampaikan dan mengandung unsur 5W dan 1H. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditepukkan untuk kelompok 6. Ibu akan membahas hasil analisis dari kelompok 6. Judulnya yaitu Tim Taekwondo Semarang raih juara umum di Liga Cadet. Unsur apa? Tim Taekwondo Kota Semarang meraih juara umum 1 dalam ajang Liga Cadet yang digelar Pemprov Taekwondo Indonesia Jawa Tengah. Siapa? Yaitu seluruh peserta lomba. Tim Taekwondo Kota Semarang, Ketua Pengurus TI Kota Semarang Supriyanto, Ketua Pengurus Taekwondo Indonesia Jateng. Kapan? 25 sampai 26 Mei di mana? GOR Universitas Semarang. Mengapa? Yaitu kegiatan ini sebagai ajang pembibitan. Bagaimana? Diikuti oleh 34 pengurus kabupaten
dan kota taekwondo di Indonesia. Liga Cadet ini digelar selama 2 hari. Strukturnya, teras di paragraf 1 dan 2, isi paragraf 3 dan 10. Berikutnya yaitu kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silakan di-scan dan dikerjakan selama 3 menit. Di-scan. Baik, pembelajaran kita pada hari ini bagaimana? Menyenangkan. Yang keras, bagaimana? Menyenangkan. Berikutnya? Seru. Sudah
nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bersama. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Abel. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap-siap dong.